melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Teman saya itu sering datang dengan sepeda motornya, dia membawa Alkitab di boncengannya. Nah, hari itu membuat saya penasaran. Ya, saya orangnya suka penasaran ya. Saya lihat ada Alkitab. Saya tanya, kenapa kamu bawa Alkitab terus kalau setiap ke sini? Terus teman saya bercerita. Dia bercerita bahwa dia setiap ke tempat permainan catur itu, dia baru dari gereja selesai kebaktian. Nah, dia mengajak saya, bagaimana kalau kamu ikut saya ke gereja? Ya, saya Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita berjumpa di Sema Channel. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyaksikan seorang petobat baru yang dijamah oleh Injil Kristus, seorang bapak murtadin yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dia adalah seorang yang terpelajar yang akhirnya menemukan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang memberkati, sangat menguatkan. Semoga Bapak Ibu sahabat-sahabat yang menyaksikan dapat diberkati dan dikuatkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, selamat malam. Nama saya Pengkeng Sun. Saya seorang penulis. Ya, nama saya Pengkeng Sun. Saya seorang penulis dan juga seorang karyawan, tinggal di Pati bersama seorang istri. Ya. Nah, saya lahir di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat, yakni Ketapang. Lebih dari setengah abad yang silam ya, tepatnya 54 tahun yang lalu. Saya adalah bungsu dari 5 bersaudara, tapi saat ini kami tinggal 3 bersaudara, karena 2 abang saya sudah meninggal, dan tinggal kakak perempuan saya 1 dan kakak abang saya 1 ya. Nah, saya berasal dari keluarga Konghucu, dan sejak kecil sebetulnya nggak memiliki agama, nggak memiliki agama manapun ya selain Konghucu, karena pada masa saya kecil Konghucu sebetulnya belum diakui sebagai agama. Namun ketika sudah menginjak SMA, saya harus memilih salah satu agama. Nah, pada saat itu saya memeluk agama Buddha. Itu karena juga saya ikut teman ya. Jadi pada dasarnya saya bukan termasuk orang atau dari keluarga yang tertarik dengan agama. Ya, agama hanya sebagai identitas sajalah. Agama hanya sebagai ini ya untuk mengisi KTP. Tapi sebetulnya kami tidak dari latar belakang yang tertarik atau peduli terhadap agama. Jadi saya tumbuh besar di lingkungan yang kurang gitu itu ya, tertarik dengan hal-hal yang agama. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pada awalnya saya berada di Ketapang semasa saya masih SMA dan sebelumnya. Saya SD, SMP, dan SMA di Ketapang ya, di kota kelahiran saya. Yaitu pertama, ketika saya masih umur 10 tahunan atau belasan tahun, saya melihat ini, orang bermain jailangkung. Jailangkung itu adalah mengundang arwah di satu kayak keranjang ada juga untuk menulis. Nah, saat melihat orang mengundang arwah untuk melakukan ini ya, acara jailangkung atau aksi jailangkung ini, tiba-tiba ada orang berseru mengatakan, jailangkung ini paling benci dengan orang Kristen.
Ya, saya heran. Pada usia saya sekecil itu, saya merasa heran. Mengapa Jailangkung bisa benci dengan orang Kristen? Dan kenapa tidak pada agama lain? Tapi waktu itu saya juga tidak ingin bertanya. Karena saya pikir, kalaupun bertanya pada orang, juga tidak akan jawaban yang memuaskan. Karena itu, sejak ada peristiwa itu, saya memendam di dalam hati. Jadi saya tumbuh besar di Ketapang, ya melewati hari-hari seperti biasa. Namun ada kejadian kedua yang saya bawa dari Ketapang, yaitu ketika pada masa liburan, saya berlibur di Pontianak, lalu saya belajar bermain catur ya di kos, karena waktu itu di kos abang saya sepi, tidak ada yang ajak jalan-jalan, jadi ada tetangga yang di kos itu mengajarin saya bermain catur. Nah, kelak permainan catur ini juga mempengaruhi jalannya hidup saya. Ketiga, waktu sekolah, pada masa sekolah, saya adalah orang yang sangat suka dengan matematika atau pelajaran eksakta ya, atau fisika. Saya senang sekali dengan pelajaran-pelajaran yang banyak berpikir. Ya, jadi saya suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan berpikir. Namun, ketika pada masa SMA, pada saat pemilihan jurusan itu, ternyata saya tidak ada kesempatan untuk masuk A1 atau jurusan IPA atau jurusan fisika. Hal ini membuat saya sangat kecewa. Saya betul-betul kecewa dan saya merasa nggak ada gunanya lagi bersekolah. Toh, saya tidak akan mencapai cita-cita saya. Dan saya sebetulnya sudah malas sekali sekolah. Kalaupun akhirnya saya lulus, itu karena biasanya di sekolah kalau sudah kelulusan itu kan 100%, jadi saya ikut lulus. Itu juga mempengaruhi hidup saya kelak, karena setelah selesai SMA, saya kuliah di Jogja. Kemudian, saya mempunyai hobi sejak SMP, saya mempunyai hobi yaitu suka membaca dan menulis. Jadi, saya biasa membaca banyak buku dan juga saya latihan menulis ya. Nah, ini juga hal yang akhirnya mempengaruhi menjadi jalan hidup saya. Itu latar belakang saya waktu saya masih tinggal di Ketapang, dan hal-hal yang ketiga hal yang saya sebutkan tadi yang mempengaruhi saya mengenal Tuhan Yesus, dan juga satu hal yang menjadi jalan hidup saya ya. Nah, setelah tamat SMA, saya lalu melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Ya, saya ingin kuliah di Yogyakarta. Sebetulnya saya tidak tertarik untuk kuliah, tapi saya ingin keluar dari Ketapang. Saya merasa sangat jenuh di Ketapang. Saya merasa di Ketapang nggak ada sesuatu yang betul-betul membuat saya bergairah. Saya ingin sesuatu suasana baru, nah, sehingga saya kuliah di Jogja, yaitu waktu itu tahun 1988. Saya kuliah di salah satu perguruan tinggi Jogja, tetapi saya sangat malas, sangat malas belajar. Nah, itu membuat nilai-nilai saya jadi jelek, dan saya lebih banyak bermain catur. Ingat ya, tadi saya mengatakan saya belajar catur pada waktu saya berlibur di Pontianak, dan itu menjadi hobi saya. Selain menulis, saya punya hobi bermain catur. Saya sangat gemar bermain catur ya. Saya bisa bermain catur sampai berjam-jam. Itu sangat mengasihkan. Setidaknya saya merasa lebih nyaman ya kalau tidak belajar, atau saya tidak menikmati kuliah tapi saya bermain catur. Nah, saat bermain catur ini, saya suatu saat saya mewakili kampus saya, karena saya cukup baik mainnya. Saya bisa mewakili kampus saya untuk bertanding dengan perguruan tinggi lain. Waktu itu ada
kejuaraan antar mahasiswa ya. Nah, di pertandingan itulah saya bertemu dengan salah seorang lawan yang kelak menjadi teman saya, dan kelak dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saya. Tiap minggu, setelah saya berteman dengan teman saya tadi, saya punya teman-teman catur yang lain. Setiap minggu kami berkumpul di suatu tempat, biasanya di kos teman, atau kadang-kadang gantian ya, di tempat lain. Nah, kami setiap minggu kami pakai untuk bermain catur, biasanya dari siang sampai ke sore, yaitu kami pakai untuk bermain catur atau berdiskusi, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan catur. Teman saya itu juga ikut bermain, termasuk ikut kelompok kami, juga sering bermain dengan kami, tetapi teman saya itu sering datang dengan sepeda motornya, dia membawa Alkitab di boncengannya. Nah, hari itu membuat saya penasaran. Ya, saya orangnya suka penasaran ya. Saya lihat ada Alkitab. Saya tanya, kenapa kamu bawa Alkitab terus kalau setiap ke sini? Terus teman saya bercerita. Dia bercerita bahwa dia setiap ke tempat permainan catur itu, dia baru dari gereja, selesai kebaktian. Nah, dia mengajak saya, bagaimana kalau kamu ikut saya ke gereja? Ya, saya ngomong tidak masalah, saya ikut, karena saya juga senang ya. Saya belum mengenal Tuhan Yesus, ya saya tahu nama Tuhan Yesus, tapi saya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya kira ikut ke gereja ya tidak masalah untuk pergaulan, karena pada dasarnya saya bukan orang yang terlalu tertarik dengan agama. Bahkan misalnya pada saat itu bukan teman Kristen yang mengajak saya, dari agama manapun kemungkinan besar saya akan ikut. Karena saya senang gitu ya, asal ikut untuk menambah wawasan atau mendapatkan pengetahuan, suasana baru ya, lebih tepatnya suasana baru. Ya. Jadi setiap minggu saya ikut ke gereja dengan teman saya. Dia yang menjemput saya di kos, karena dia yang saat itu dia yang punya kendaraan. Setiap minggu dia mengajak saya ke gereja. Dan kemudian setelah selesai kebaktian, nah kami kembali bermain catur. Itu kayak rutinitas ya, rutinitas. Jadi waktu demi waktu berlalu. Itu kira-kira saya sudah sekitar 3 tahun berada di Jogja. Saya kira sudah 3 tahun kuliah, dan kuliah saya tidak mengalami kemajuan yang berarti, malah saya hampir saja di drop out nih, karena nilai-nilai saya rendah. Sebetulnya bukan karena saya tidak mampu, tapi memang karena saya malas saja. Nah, saya berpikir-pikir, pada 3 tahun itu saya berpikir-pikir apakah saya sebaiknya berhenti kuliah atau saya melanjutkan kuliah. Itu saya pertimbangkan betul. Kalau saya seperti itu, saya malas-malasan, tidak ingin kuliah lagi, itu juga tidak baik ya, karena waktu itu juga usia sudah bertambah, dan teman-teman seangkatan saya, mereka sudah hampir selesai. Akhirnya saya ngambil cuti. Saya ngambil cuti untuk pulang ke Kalimantan. Saya ingin menenangkan diri dulu. Saya ingin merenung, mempertimbangkan apakah saya sebaiknya tetap melanjutkan kuliah atau saya berhenti saja. Nah, di Kalimantan, karena di Kalimantan saya tidak ada yang jemput lagi saya ke gereja, saya merasa hati saya, oh, hari Minggu itu gelisah. Saya merasa tidak nyaman, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Memang bisa saja saya ke gereja, tapi itu kan biasanya saya sama teman saya dijemput. Tapi kali ini saya tidak ada yang menjemput. Akhirnya saya mencari gereja sendiri di kota saya, yaitu Ketapang. Ya, saya sendiri saja yang ke sana, tidak sama siapa-siapa. Karena keluarga saya memang bukan keluarga Kristen. Keluarga saya tidak masalah, saya menjadi orang Kristen. Cuma memang abang sulung saya agak keberatan saja ya,
saya menjadi orang Kristen. Tapi kalau keluarga yang lain tidak masalah, jadi bebas. Nah, akhirnya saya bergereja ke gereja di kota saya beberapa waktu sampai saya selesai cuti. Nah, saya kembali lagi ke Jogja. Nah, waktu itu saya cerita dengan teman saya mengenai pengalaman saya, bahwa saya merasa janggal kalau di sana nggak gereja. Nah, mulai saat itulah saya mulai lebih mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya sekitar tahun 91 atau 92, saya nggak terlalu ingat ya, saya dibaptis di salah satu gereja dengan nama Baptis Timotius. Nah, itu pengenalan saya kepada Tuhan Yesus dan saya menjadi orang Kristen, sudah resmi menjadi orang Kristen. Saat itu juga saya jadi tahu pengalaman saya waktu melihat orang bermain jailangkong, saya jadi tahu jawabannya. Setelah saya menjadi orang Kristen, ternyata memang kuasa gelap itu nggak bisa menyatu dengan terang dari Tuhan Yesusnya, itu tidak bisa bersatu. Tidak heran jika jailangkung itu membenci orang Kristen. Dan kalau hari-hari ini kita melihat atau mendengar orang mengatakan membenci Kristen, mungkin dia juga punya roh yang berbeda ya dengan Tuhan Yesus, dengan terang, roh yang berbeda dengan yang kita miliki. Nah, itu kesaksian saya tentang bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus dari sejak saya melihat permainan jailangkong gitu ya. Nah, itu saya juga melalui permainan catur, saya ketemu teman yang bisa membawa saya ke gereja. Itu setelah saya menjadi orang Kristen, saya juga menghadapi berbagai tantangan. Tahun 1995, saya selesai kuliah, tapi dengan nilai yang kurang baik dan juga waktu kuliah yang panjang ya. Seharusnya waktu kuliah cuma 4 tahun, tapi saya selesai 7 tahun kemudian. Saya terlambat menyelesaikan kuliah. Namun untung Tuhan menolong, saya sempat bekerja juga sebagai pegawai bank 2 tahun, tetapi karena ada krismon, akhirnya saya kena PHK, ikut kena PHK. Lalu saya juga pernah menjadi dosen beberapa tahun. Ini puji Tuhan ya, walaupun nilai saya tidak begitu bagus, tapi saya juga bisa menjadi dosen di suatu akademi ya. Kemudian saya mengalami banyak kesulitan, terutama kesulitan di bidang ekonomi itu sering membuat ya kadang-kadang membuat saya seperti tergoncang, teman. Jadi seperti ada pikiran, kok begitu ya mengikuti Tuhan Yesus, kok seperti ini ya yang terjadi. Nah, sampai suatu ketika saya benar-benar merasa tidak mampu lagi menahan beban. Saya berpikir, katanya kalau pencobaan tidak melebihi kekuatan, tapi saya kan tidak tahu kekuatan saya. Saya tidak tahu seberapa kekuatan saya. Nah, akhirnya saya ada perasaan, kadang perasaan seperti semacam putus asa gitu. Tapi di tengah-tengah perasaan seperti itu, saya mendengar satu suara seolah-olah mengatakan begini. Suara itu berkata begini, mengapa engkau tidak percaya? Nah, mendengar suara itu, saya minta ampun dengan Tuhan. Iya, karena saya sudah tidak percaya. Saya memperbarui kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus. Dan ya memang setiap kali menghadapi percobaan atau tantangan, saya ingat suara itu. Saya mengingat
pernah ada suara seperti itu, dan Tuhan senantiasa menolong ya, termasuk Tuhan menolong saya menjadi penulis. Seperti Bapak Ibu ketahui, menjadi penulis di negara kita tidak mudah. Dalam arti tidak mudah, masyarakat kita bukan masyarakat yang gemar terhadap ini ya, terhadap buku bacaan, sehingga menjadi penulis itu tidak punya prospek yang cukup baik. Tetapi sampai saat ini ya, puji Tuhan, saya bisa menulis beberapa puluh buku ya, dan sebagian diterbitkan oleh penerbit mayor seperti Gramedia, Elekmedia, dan penerbit lainnya. Jadi buku-buku saya bisa dicari di internet atau di toko-toko buku. Saya tidak ingin tampilkan di sini karena memang dalam kesempatan ini saya sungguh cuma ingin bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya cuma ingin bersaksi, berbagi kesaksian. Saya tidak ingin hal-hal lain, hal-hal lain yang ini ya mengganggu atau membuat saya tidak fokus. Jadi saya ingin memberikan kesaksian yang tulus, yang bisa saya sampaikan, yang benar apa adanya. Jadi saya dan istri yang tinggal bersama, kami mengalami pergumulan demi pergumulan dan juga pertolongan dari Tuhan. Kami merasakan sekali bahwa Tuhan memang tidak pernah terlambat menolong kami ketika kami menghadapi berbagai hal, berbagai masalah. Tuhan tetap setia menolong kami. Tuhan dengan berbagai caranya menolong kami dan juga memberi kami kesempatan, termasuk kesempatan untuk bersaksi pada malam ini. Ini juga demi pertolongan Tuhan. Jadi itu kesaksian saya malam ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Frankie untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan dan bermanfaat bagi sesama ini ya, orang-orang yang sesama iman. Jadi kesaksian saya ini biarlah juga menjadi ini pujian, menjadikan Tuhan kemuliaannya, memuliakan nama Tuhan. Jadi biarlah kesaksian saya ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian yang dahsyat. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Masing-masing saksi memiliki pengalamannya tersendiri bagaimana mereka bisa mengalami Tuhan. Kalau Pak Peng dari awalnya penasaran ya, mengapa Jaya Langkung itu tidak suka atau membenci orang Kristen. Karena beliau adalah orang yang penasaran, suka cari tahu ya. Jadi akhirnya dalam perjalanan kerohaniannya, Pak Peng bisa menjadi orang percaya, seperti yang sahabat sudah dengar pada malam hari ini. Kalau boleh Pak, saya mau bertanya sedikit nih. Di awal-awal Bapak bisa menjadi orang percaya, apa yang paling berkesan Pak ketika Bapak mengenal Juru Selamat, ketika Bapak mengenal kasih Kristus, apa yang paling berkesan di hidup Bapak? Ya, ada beberapa hal yang berkesan bagi saya ya. Pertama, yang paling berkesan adalah jaminan keselamatan. Saya baru sekali ini merasa agama itu benar-benar ada maknanya ya. Karena saya tidak perlu lagi mengusahakan sendiri keselamatan. Ketika ada jaminan keselamatan, itu Tuhan yang memberikan jaminan ketika kita percaya. Ini luar biasa sekali. Saya tidak mungkin dan tidak sanggup, setelah saya pikir-pikir, saya tidak sanggup mendapatkan keselamatan dengan usaha saya sendiri atau cara saya sendiri. Itu Pak Frankie yang berkesan bagi saya. Baik, puji Tuhan ya. Dan memang keselamatan itu benar, tidak ada di dalam nama lain, hanya ada di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengenal kasih Kristus, maka puji Tuhan, dan pasti kita diselamatkan. Nah, itu merupakan kesan yang luar biasa dari Pak Peng. Saya mau bertanya yang kedua Pak,
karena Bapak juga adalah Ya. seorang cendekiawan, penulis, dan juga tentu banyak belajar mengenai rohani ya. Biasanya Pak Peng, orang itu kalau dia merasa terguncang, mulai mundur dari keyakinannya, apapun itu ya, secara umum nih, itu salah satu faktor adalah selalu karena masalah. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pribadi, pokoknya namanya masalah lah, pergumulan ya. Sehingga seakan-akan kita tidak mampu untuk melewatinya, untuk melaluinya, meskipun mungkin kita sudah berdoa atau berpuasa atau lain sebagainya yang kita lakukan sebagai umat percaya, ya. Ya, mengapa selalu yang jadi pertanyaan saya, Pak ya, kalau ini secara umum saja Bapak bisa jawab, bisa juga tidak. Mengapa selalu permasalahan ini selalu kita kaitkan dengan keyakinan? Jadi kalau kita sudah mulai tergoncang imannya, itu pasti kan ada masalah. Jadi seakan-akan kita itu mulai menyalahkan atau mulai ada rasa untuk mau meninggalkan Tuhan. Padahal percaya tidak percaya, ateis pun, keyakinan apapun, semua tidak bisa lari dari masalah. Apapun itu, agama apapun itu, pasti ada masalahnya, pasti ada pergumulannya. Nah, mengapa Pak? Kalau Bapak lihat kita ini sebagai orang percaya, kita kembali sebagai orang Kristen aja, sebagai orang percaya, kita selalu menyangkut pautkan masalah itu. Kalau kita punya masalah yang besar, pergumulan yang besar, kita mulai sangkut pautkan dengan keyakinan kita, mulai tawar hati, kita mulai merasa mundur. Bahkan paling parah pun ada yang meninggalkan Tuhan. Nah, mengapa Pak? Padahal kan keyakinan ini, kepercayaan kita kepada Tuhan adalah tidak bisa tawar-menawar sebenarnya Pak ya. Karena kenapa? Keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Hidup hanya sementara, tapi tujuan kita adalah sorga. Nah, dari level itu, kita tentunya tidak bisa menggantinya dengan apapun. Apalagi permasalahan kita sebagai manusia. Tapi mengapa Pak mereka selalu menyangkut pautkan hal itu dengan keyakinan Pak Peng? Ya. Begini Pak Franky. Ya. Yang pertama, terutama dari pengalaman saya, kita tidak ada yang mendampingin. Jadi kita merasa sendiri dalam menghadapi masalah atau pergumulan. Sementara kita punya iman kepada Tuhan. Hal ini tentu membuat kita berpikir tentang ini ya, apakah iman kita ini benar atau enggak. Andaikan kita punya pendamping, itu berbeda Pak. Orang mungkin bisa menyadarkan kita, sehingga kita punya pemahaman yang lebih baik, perspektif yang lebih baik tentang iman kita. Ya. Itu Pak. Baik, jadi sebenarnya Pak ya, tidak bisa juga disamaratakan semua orang seperti itu. Itu tergantung pengalaman pribadi-pribadi dari orang tertentu. Hanya saja kebanyakan orang yang mengalami pergumulan mungkin tidak benar-benar didampingi baik oleh orang mungkin dari pendeta atau dari teman-teman yang seiman, atau mungkin kita juga kurang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Artinya ketika kita ada masalah, fokus kita bergeser Pak ya, bukan kepada Tuhan tetapi kepada masalah. Jadi sebenarnya ini adalah dapat dikatakan kelalaian kita juga Pak ya. Saya juga tentunya, semua orang percaya juga ya, yang mulai menyalahkan, mulai merasa meninggalkan, menyalahkan Tuhan dengan permasalahan, itu ternyata tidak lepas dari kelalaian kita juga Pak ya. Mulai tidak fokus, mulai ragu, mulai tidak percaya. Dan saya pengalaman ini juga saya ingin bagikan kepada teman-teman supaya, maksud saya begini, supaya ketika kita mengalami masalah, kita jangan semacam terdoktrin atau sudah terbayang di kepala kita, waduh pasti Tuhan marah, waduh pasti Tuhan sudah tinggalkan kita, waduh kita akan mundur. Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu sahabat Miracle. Jadi maksud dari pertanyaan saya yang dijawab oleh Pak Peng juga adalah kita tidak mau menyangkut pautkan masalah kita yang kita buat sendiri, kelalaian kita sendiri dengan masalah faith kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Biarlah keyakinan kita itu adalah sudah fix, tetap percaya kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dimasukkan ke dalam perapian, mereka tidak akan mau menyembah patung berhala, ya. Meskipun pada waktu itu
Tuhan juga tidak menolong mereka, mereka tidak bisa tawar-menawar dengan keyakinan mereka. Itu yang saya maksudkan ya, supaya juga sahabat Miracle tetap menjadi orang percaya yang kuat, berakar, tidak mudah goyang karena hanya masalah pergumulan. Karena banyak juga Pak Peng ya, kalau kita lihat, kita tuh berdoa, terkadang maunya Tuhan ikut kita gitu ya. Diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah A, B, C. Jadi semua itu Tuhan harus seakan-akan mendengar kita gitu ya. Mengarahkan Tuhan dengan maunya kita. Sekali-sekali, jangan sekali-sekali, kalau boleh ya, kita tuh yang harus mendengar, mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi Ya, baiknya bukan kita mau paksakan atau kita mau Tuhan ikut, tapi kita yang ikut Tuhan. Belajar mengenal suara Tuhan ya, lewat nurani kita, firman Tuhan, Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita, peka dengan suara-suara itu supaya kita mengerti maksud Tuhan. Jadi kita mengikuti Tuhan ya. Jangan kita sendiri yang mau mengarahkan Tuhan. Karena ya, kenapa? Kalau cara seperti itu, ketika pergumulan itu datang, kita pasti kecewa duluan. Betul Pak ya? Karena kita berpikir bahwa wah pasti Tuhan berkati. Ini pasti Tuhan tolong. Kita mau dengan pola pikir kita. Setelah Tuhan belum menjawab, kita bisa kesal. Kita bisa ngambek lah atau apalah, jadi orang kurang percaya. Karena kita memaksakan kemauan kita pada Tuhan. Jadi kita harus mengerti maksud kehendak Tuhan supaya kita belajar untuk menjadi orang percaya yang benar-benar berakar. Pak Peng, terima kasih ya buat kesaksian dan juga jawaban-jawaban yang Pak Peng sudah bagikan dengan kami. Ada beberapa tamu yang hadir pada malam hari ini di kolom Zoom. Saya coba untuk menyapa mereka Pak ya. Barangkali satu atau dua dari mereka ingin bertanya atau ingin menambah dengan firman Tuhan, kita persilakan. Baik, Shalom sahabat Miracle yang ada di Zoom. Silakan yang ingin berbagi, bertanya kepada Pak Peng, boleh ya. Saya kasih kesempatan, silakan. Sebelum saya kembali yang akan bertanya, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan ya. Ya, ada yang mau bertanya, silakan hidupkan mic kameranya. Tidak ada, sahabat Miracle? Baik, kalau tidak ada, boleh ya saya bertanya lagi ya Pak ya. boleh. Nah, selain menulis atau mungkin adalah yang lain Pak, kesibukan Pak Peng saat ini, apakah ada kesibukan lain Pak yang Bapak lakukan? Mungkin bisa dibagikan kepada kami Pak. Selain sebagai penulis, saya tadi mengatakan bahwa saya juga seorang karyawan. Saya bekerja di sebuah tempat penginapan ya, atau rumah penginapan. Saya juga seorang inovator, jadi saya juga menciptakan sejumlah inovasi, diantaranya cerpengram, book game, dan permainan dasa. Nah, permainan dasa ini saya ciptakan karena saya dulunya seorang pemain catur. Jadi, ya itu Pak. Untuk mendapatkan ciptaan atau permainan ini Pak, di mana mereka bisa mendapatkannya? Iya, jadi begini Pak Franky. Ya. Saya mengatakan bahwa orang-orang yang inovator itu berbeda dengan orang-orang biasa. Ketika seorang inovator itu melihat sesuatu, dia punya rasa pandang. Dia melihat sesuatu tuh rasa pandang ya. Rasanya bisa dibuat sesuatu yang baru begitu. Ya. Kalau orang lain melihat sesuatu, itu sepertinya biasa saja. Saya bercerita begini, ketika saya menciptakan cerpengram, saya ini kan penulis, tapi penulis itu ada dua macam. Ada penulis fiksi dan penulis non-fiksi. Saya penulis non-fiksi, dan saya heran kenapa saya sulit menulis fiksi, saya sulit menulis cerita pendek. Saya sangat ingin menulis cerita pendek, tapi saya tidak mampu. Itulah sebabnya saya membuat inovasi cerpengram. Saya merasa ada yang mesti bisa, supaya saya bisa membuat karya fiksi. Itulah saya menciptakan atau berinovasi menemukan cerpengram yang saat ini juga banyak dipakai ya, terutama di berbagai perguruan tinggi. Demikian Pak Franky.
Baik, puji Tuhan. Kalau mungkin dikasih tahu kepada kami juga Pak, mungkin Bapak masih aktif sebagai penulis, buku-buku apa saja Pak yang Bapak tulis mungkin dari judulnya supaya kita bisa familiar, Oh, bisa ya, mencarinya Pak di Gramedia atau di toko buku lainnya Pak. ya. Buku saya yang saya tulis diantaranya To Be an Innovator. Itu sesuai dengan bidang saya ya. Saya menulis buku To Be an Innovator, dan Iya. saya juga menulis buku seperti The Power of Creativity dan Hmm. juga 7 hal gratis yang menentukan kesuksesan Anda. Saya menulis hal-hal yang ini ya, praktis yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya juga menulis tentang ini ya, membangun generasi aktif literasi yang terbaru itu. Hmm. Agak banyak Pak. Saya sering nggak terlalu hafal dengan judul-judul buku yang saya tulis, tapi bisa dicari di internet gitu Pak. Iya. Iya, saya rasa mudah ya dicari ya. Saya ketik aja Betul, betul, nama ya, betul. Peng Keng Sun atau Keng Sun Peng, saya coba search ya di Google dan saya Iya mendapatkan Pak, beberapa karya di sana karena Bapak juga seorang author, seorang pengarang, penulis, ada beberapa buku, cerpen gram dan lain-lain yang ada di baik di betul. Gramedia dan di toko lain, toko buku lainnya Elek ya. media ya Sahabat-sahabat Pak. Miracle yang mungkin juga penasaran ingin mengetahui karya dari Pak Peng, bisa ya dengan ketik saja nama beliau, maka karya-karya beliau akan keluar di Google ya, dan mungkin bisa Ya, ditelusuri di mana dijualnya. Mungkin sahabat-sahabat mereka juga ingin membaca, ingin mengetahui lebih jauh ya dengan karya dari Pak Peng. Puji Tuhan, luar biasa ya, sangat-sangat ya, memberkati kami semua, dan ternyata juga Pak Peng adalah seorang penulis dan itu juga membuat juga berkat bagi banyak orang dengan pengetahuan, dengan wawasan yang Bapak punya, Bapak bagikan kepada mereka, dan itu juga menjadi berkat bagi banyak orang ya. Puji Tuhan. Tentu ya, mudah-mudahan juga mereka yang membaca bisa ada apa ya, bisa bisa mungkin ada, atau ada kalau menulis buku rohani ada nggak Pak selama ini atau belum? ada Pak. Ada ya? Cuma sepertinya tidak diedarkan secara luas. Saya menulis salah satu Oke. buku bersama dulu pendeta saya, Mm-mm. yaitu Pak Anto ya. Hmm. Judulnya Lakukanlah Sesuatu untuk Sesamamu. Lakukanlah sesuatu untuk sesamamu. Untuk Jadi itu sesamamu. buku rohani Sudah ya lama yang Pak. ditulis oleh Pak Peng. Oke, puji Tuhan. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi ternyata ada juga buku rohani yang ditulis oleh Bapak ya. Baik, mungkin sahabat Miracle yang ada di Zoom, sekali lagi saya bertanya, jika ada pertanyaan, hidupkan mic dan kameranya silakan, karena kalau tidak kita akan tutup dengan closing statement dan doa. Apakah ada yang mau bertanya? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Pak Peng untuk memberikan closing statement sebagai penutup kesaksian pada malam hari ini, Pak. Barangkali ada yang Bapak mau sampaikan, kesimpulan singkat mungkin, atau ada hal-hal yang Bapak mungkin belum sampaikan, ada yang terlupakan, silakan Pak, sebagai penutup. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa pada setiap diri kita. Dan ketika kita mengikut Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu membentuk kita dari kelemahan-kelemahan kita sehingga menjadi semakin baik setiap Hmm. hari. Tuhan mengajarin kita untuk tidak tergantung pada manusia. Tuhan mengajarin, mendidik kita menjadi tergantung padanya saja. Jadi kita tidak mengandalkan manusia, kita hanya mengandalkan Tuhan. Demikian Pak Franky. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian dari Bapak Murtadin yang boleh kita saksikan. Semoga kita yang mendengar dapat diberkati, dikuatkan. Kita akan membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang keempat
sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ke-15. Saya akan membacakan buat kita semua. Roma pasal 10 ayat 4 dan seterusnya, di bawah judul perikop kebenaran karena iman. Ayat yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, firman Tuhan yang kita baca ini, semoga kita yang membaca dan merenungkan dan serta melakukan dalam kehidupan kita akan disebut anak-anak Allah. Baik, ini adalah khotbah Paulus mengenai kebenaran dalam memberikan ajaran tentang jalan keselamatan. Pada bagian ini Rasul Paulus ingin menunjukkan perbedaan besar antara kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman, dan keunggulan kebenaran karena iman di atas kebenaran karena hukum Taurat. Tujuannya ialah untuk mempengaruhi dan meyakinkan bangsa Yahudi supaya mempercayai Kristus, untuk membeberkan kebebalan dan dosa orang-orang yang menolak melakukan, serta membenarkan penolakan Allah terhadap mereka. Di sini Paulus mengungkapkan kasih sayangnya terhadap bangsa Yahudi beserta alasannya. Ayat 1 sampai 2 di sana kita bisa baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dia mendoakan mereka dan memberi kesaksian tentang mereka. Harapan baiknya bagi mereka, yaitu supaya mereka diselamatkan dari kehancuran dan kebinasaan lahiriah yang sebentar lagi akan melanda, dan diselamatkan dari murka yang akan datang, murka abadi yang membayang-bayangi kepala mereka. Dalam doa ini tersirat keinginan hatinya supaya mereka dapat diinsafkan dan bertobat, sebab di dalam iman dia tidak bisa mendoakan supaya mereka diselamatkan. Dalam ketidakpercayaan mereka, sekalipun Paulus berkhotbah menentang mereka, tetapi dia masih saja berdoa bagi mereka. Dengan demikian ia menunjukkan sikap berbelas kasihan seperti Allah yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, yang tidak menghendaki kebinasaan para pendosa. Kita berkewajiban untuk sungguh-sungguh menginginkan keselamatan bangsa kita sendiri. Inilah kata Paulus, keinginan hatinya dan doanya yang
menegaskan. Kekuatan dan ketulusan di dalamnya, itulah keinginan hatinya. Keinginan itu bukan semata basa-basi saja, sebagaimana yang sering diucapkan. Banyak orang melainkan keinginan sejati. Keinginan itu mendahului doanya. Keinginan hati merupakan jiwa dari doa. Keinginan yang suam-suam kuku pasti tidak akan dikabulkan. Dalam setiap doa, jiwa kita harus selalu bersungguh-sungguh. Dipanjatkannya keinginan hatinya itu ke hadapan Allah. Keinginannya tadi bukan semata-mata keinginan hatinya saja, melainkan juga doanya. Keinginan hati bukanlah doa jika tidak dipanjatkan kepada Allah. Mengingini dan mendambakan tidak berarti berdoa. Kesaksian baiknya tentang mereka yang menjadi alasan dari harapan baiknya tadi. Aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ayat yang kedua di sana kita bisa dapat membaca dan merenungkan. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya merupakan musuh tersengit yang dihadapi Paulus di dunia ini. Meski begitu, dia tetap mau memberi kesaksian yang sebenar-benarnya mengenai pengertian mereka. Kita memang harus senantiasa mengatakan hal-hal baik, bahkan tentang musuh terburuk kita sekalipun. Ini sama saja dengan memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Kebajikan mengajari kita supaya memikirkan hal yang baik-baik mengenai orang lain dan tidak berburuk sangka terhadap perkataan dan tindakan mereka. Kita harus tetap memperhatikan hal-hal yang patut dipuji, bahkan dalam diri orang yang jahat sekalipun. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sikap mereka yang menentang Injil berakar dari rasa hormat mereka terhadap hukum Taurat. Yang mereka ketahui berasal dari Allah. Memang ada sikap giat yang buta dan sesat seperti yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi itu yang berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan. Selagi mereka menganiaya dan mengucilkan umat dan hamba Kristus. Bukan hanya itu, mereka juga membunuh orang-orang itu dan menyangka bahwa dengan begitu mereka berbuat bakti kepada Allah. Di sini Paulus menunjukkan kesalahan fatal orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu yang menjadi kebinasaan mereka. Rasa giat mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar. Memang benar bahwa Allah memberi mereka hukum Taurat yang sangat mereka puja itu. Tetapi mereka seharusnya sudah mengetahui bahwa kehadiran Mesias yang dijanjikan merupakan penggenapan hukum Taurat itu. Sang Mesias memperkenalkan agama dan ibadah baru yang harus menggantikan cara lama. Dia membuktikan dirinya sebagai anak Allah dan menunjukkan bukti-bukti kuat mengenai jati dirinya sebagai Mesias. Tetapi mereka tidak mengenalnya dan tidak sudi mengakuinya. Malah menutup mata dari cahaya terang itu. Sehingga sikap giat mereka bagi hukum Taurat itu membutakan. Paulus memaparkan lebih lanjut lagi di dalam ayat yang ketiga. Di sana kita bisa baca bahwa apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan di dalamnya bisa kita mati. Sifat ketidakpercayaan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Artinya mereka tidak tunduk kepada persyaratan-persyaratan Injil atau tidak menerima tawaran pembenaran karena iman di dalam Kristus yang diulurkan oleh Injil. Tidak percaya artinya menolak untuk takluk kepada kebenaran Allah, suatu penentangan terhadap pernyataan Injil mengenai penebusan. Tidak takluk. Iman yang sejati menghendaki kerelaan untuk takluk. Oleh karena itulah Kristus pertama-tama mengajari kita untuk menyangkal diri.
Tidak mudah bagi hati yang mengangkuh untuk rela menaklukkan diri di bawah kasih karunia yang cuma-cuma, sebab kita enggan mengaku sebagai subforma pauris, sebagai subforma pauperis. Jadi di sini kita melihat bahwa penyebab ketidakpercayaan mereka, dan itu ada dua. Yang pertama, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengerti, tidak percaya, dan tidak menyadari keadilan Allah yang teguh, membenci, menghukum, dan menuntut pembalasan dosa. Mereka juga tidak menyadari betapa kita memerlukan kebenaran Allah supaya layak datang ke hadapannya. Sebab jika saja mereka menyadarinya, mereka pasti tidak akan berani menentang apa yang ditawarkan Injil, atau mengandalkan pembenaran melalui hasil perbuatan mereka sendiri, seakan-akan mereka sanggup memuaskan keadilan Allah. Atau mungkin mereka tidak mengenal cara pembenaran Allah, yakni kita telah Ia tentukan dan menyatakan melalui Yesus Kristus. Mereka tidak mengetahui sebab mereka memang tidak mau tahu. Mereka menutup mata terhadap semua pernyataan mengenainya dan memilih kegelapan sebagai gantinya. Mereka menyombongkan kebenaran mereka sendiri, berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu kebenaran hasil rancangan dan usaha mereka sendiri, melalui jasa perbuatan mereka sendiri dan pelaksanaan hukum upacara. Mereka mengira tidak perlu disokong oleh jasa Kristus, sehingga mereka pun mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkan kebenaran supaya layak di hadapan Allah. Mereka tidak seturut dengan Paulus yang tidak mau mengandalkan diri sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri, Paulus katakan. Lihatlah contoh lain kesombongan seperti ini adalah dari orang Farisi. Di sini Paulus menunjukkan kekeliruan mereka yang bodoh itu, dan betapa tidak masuk akalnya mereka mencari-cari pembenaran melalui pelaksanaan hukum Taurat. Padahal Kristus telah datang dan membawa kebenaran yang abadi dengan mempertimbangkan kedudukan hukum Taurat yang lebih rendah daripada Injil. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh. Ayat yang keempat. Hukum Taurat dirancang untuk memimpin orang-orang kepada Kristus. Hukum moral berguna untuk mencari yang terluka, sedangkan hukum upacara merupakan bayangan dari obat yang hendak ditawarkan, dan Kristus merupakan penggenapan dari keduanya. Manfaat hukum Taurat adalah untuk mengarahkan orang kepada kebenaran Kristus. Kristus merupakan akhir dari hukum upacara. Dia mengakhiri hukum itu sebab dia menyempurnakannya. Saat itu yang sesungguhnya datang. Bayangan pun berlalu. Korban persembahan dan penyucian yang diwajibkan dalam perjanjian lama, semuanya melambangkan Kristus dan merujuk kepadanya. Ketidaksanggupan hal-hal itu untuk menghapus dosa membukakan kebutuhan akan sebuah pengorbanan yang sekali dilakukan sudah cukup untuk menghapus dosa. Kristus merupakan penggenapan hukum moral sebab dia menunaikan apa yang tidak bisa diperbuat hukum Taurat dan mengamankan tujuan utama. Tujuan hukum Taurat adalah membawa manusia mencapai kepatuhan yang sempurna demi memperoleh pembenaran. Namun akibat kuasa dosa dan sifat manusia yang berdosa, tujuan ini mustahil tercapai. Akan tetapi Kristus menjadi penggenapan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat tidaklah dihancurkan dan tujuan memberi hukum Taurat tidaklah digagalkan. Akan tetapi kematian Kristus membayar lunas pelanggaran kita terhadap hukum Taurat. Tujuan itu pun tercapai dan kita dibenarkan dengan cara lain. Dengan demikian Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh melalui pembenaran. Akan tetapi hal ini hanya berlaku bagi tiap-tiap orang yang percaya. Ketika kita percaya, yaitu ketika kita dengan segala kerendahan hati bersedia takluk di bawah ketentuan Injil, kita mengambil bagian dalam penebusan yang dilakukan Kristus. Dan dengan begitu
dibenarkan melalui penebusan yang ada di dalam Yesus. Keunggulan Injil di atas hukum Taurat. Di sini Paulus membuktikannya dengan menunjukkan intisari yang berbeda dari keduanya. Kebenaran seperti apa yang dikandung dalam hukum Taurat inilah yang ditunjukkan Paulus. Inti hukum Taurat ialah buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Sekalipun hukum Taurat mengarahkan kita kepada kebenaran yang lebih baik dan ampuh di dalam Kristus. Akan tetapi kebenaran di dalam hukum Taurat itu sendiri jika dipertimbangkan sebagai suatu hukum yang terlepas dari Kristus dan Injil, sebagaimana yang diperbuat oleh kaum Yahudi yang tidak percaya, tidaklah memadai untuk membenarkan manusia kecuali mereka yang memiliki kepatuhan sempurna. Oleh karena itulah Paulus mengutip ayat ini di dalam imamat. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikian juga ia mengucapkan kepada ayat ini, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hidup yaitu berbahagia bukan hanya di tanah Kanaan tetapi juga di sorga yang dilambangkan dan dikisahkan oleh Kanaan. Kepatuhan manusia terhadap hukum Taurat haruslah sempurna dan tanpa dosa, tanpa sedikit pun celah ataupun pelanggaran. Hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai sekalipun bukan suatu perjanjian perbuatan yang murni. Sebab jika demikian, siapakah yang dapat luput dari menyiratkan perpaduan dahsyat dari ketegasan dan ancaman sebuah perjanjian berdasarkan perbuatan, supaya lebih ampuh mengarahkan orang-orang kepada Kristus dan supaya perjanjian kasih karunia lebih mudah diterima. Nah, betapa bodohnya tindakan orang-orang Yahudi yang bersikeras mengikuti jalan pembenaran dan keselamatan seperti itu, yang benar-benar sulit dijalankan, bahkan mustahil mencapai akibat sifat manusia yang berpendosa. Padahal jalan baru yang memimpin kepada kehidupan telah dibukakan. Seperti apa kebenaran karena iman? Di dalam ayat yang ke-6 di sana kita bisa baca, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Untuk menggambarkannya Paulus memakai kata-kata Musa dalam kitab Ulangan yang juga disebut hukum kedua. Itulah sebab sebenarnya arti kata aslinya. Dia mana terdapat pewahyuan yang lebih nyata mengenai Kristus dan Injil daripada dalam pemberian hukum yang pertama. Paulus mengutipnya dari Ulangan dan menunjukkan bahwa kebenaran karena iman tidaklah sukar. Jalan pembenaran dan keselamatan ini tidak sebegitu dalam atau rumit sampai membuat kita tawar hati. Juga tidak memiliki rintangan-rintangan yang tidak dapat diatasi. Akan tetapi sebagaimana telah dinubuatkan sebenarnya, jalan itu adalah sebuah jalan raya. Kita tidak seharusnya memanjatnya. Letaknya bukanlah di sorga. Kita juga tidak perlu menyelam untuk mencapainya. Letaknya bukan di ujung jurang maut. Pertama, kita tidak perlu pergi ke sorga untuk cari kitab riwayat atau menyelidiki rahasia hikmat ilahi di sana. Memang benar Kristus ada di sorga, tetapi kita dapat dibenarkan dan diselamatkan tanpa harus pergi ke sana untuk menjemputnya atau mengirim utusan istimewa kepadanya. Kita tidak perlu turun ke jurang maut untuk menjemput Kristus keluar dari kubur ataupun dari kematian. Ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa turunnya Kristus ke jurang maut atau ke dalam Hades berarti ia hanyalah turun ke dalam dunia orang mati, seperti yang dilambangkan oleh Yunus. Memang benar bahwa Kristus dulu berada dalam kubur, sebagaimana ia kini berada di surga. Akan tetapi kita tidak perlu memusingkan diri dengan mereka kesulitan ataupun menjelajahi benak kita dengan pemikiran-pemikiran manusiawi mengenai hal-hal tersebut.
Seakan-akan cara keselamatan itu begitu sukarnya untuk dilaksanakan dan rencana pewahyuan semata-mata ditunjukkan untuk menghibur kita saja. Tidak, keselamatan tidaklah sebegitu jauh dari kita. Sebaliknya, kebenaran karena iman sangatlah mudah dan jelas. Firman itu dekat kepadamu. Ketika kita membicarakan tentang memandang Kristus, menerima Kristus dan mengandalkan Kristus, kita tidak memaksudkannya sebagai Kristus di surga atau Kristus di jurang maut, melainkan Kristus yang ada dalam perjanjian, Kristus yang dinyatakan kepada kita dan yang ditawarkan di dalam firman. Kristus dekat denganmu, sebab firman itu dekat padamu. Firman itu memang benar dekat padamu, ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jelas firman Tuhan katakan. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kita karunia hikmat dan kebijaksanaan dalam kita membawa sahabat dan sanak keluarga kita kepada Tuhan Yesus, dalam menyampaikan Injil kepada mereka yang belum percaya. Di sini jelas dikatakan bahwa jadi kebenaran menurut firman Tuhan adalah kebenaran karena iman, dan kebenaran ini harus diberitakan kepada semua orang. Tugas kita untuk memberitakan kebenaran itu karena kita adalah orang yang sudah percaya dan dibenarkan. Firman Tuhan ini perlu diberitakan, sebab tanpa itu tidak ada sumber lain bagi manusia untuk memahami kebenaran semacam ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi utusan Injil yang rindu bersaksi dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.